Selamat malam dan selamat datang di Hot Room, sebuah acara yang akan membahas masalah hukum bersama dengan saya Karina Nadila dan tentunya ada Bang Hotman Paris, only at Metro TV. Baik. Topik malam ini adalah tentang malpraktek dokter dan rumah sakit. Wah, ini sering banget ya Bang kejadian ya? Bukan sering banget lagi, hampir tiap hari kayaknya. Hampir tiap hari, makanya ini waktunya malam ini kita bedah kasusnya. Tapi sebelum kita bedah kasusnya, kita juga akan mengundang para pemirsa di rumah untuk juga ikutan mengadu kasusnya di email hotroom@metrotvnews.com atau di Instagram kami di Hotroom Metro TV dan juga di Instagramnya Bang Hotman. Hotman Paris Official, viralkan kasus Anda. Wow. Oke Bang, sebelum kita kenalan sama para narasumber kita yang sudah hadir di sini, kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Udah tuh Bang, VT-nya tadi kelihatan berbagai macam masalah malpraktek yang sering terjadi di negara kita ini. Tapi kenapa ya Bang, itu sebenarnya kelalaian atau kayak gimana ya? Ya itulah yang akan kita bahas nanti. Sudah ada 3 pelapor di sini yang mengaku korban malpraktek. Yaitu Atika, pelapor 1, yang mengaku ibunya korban malpraktek, ya, yang datang dari Padang Panjang, jauh-jauh dari Sumatera Barat, didampingi oleh saudaranya Edo. Ya. Pelapor kedua yang mengaku sebagai korban malpraktek adalah Ibu Rusti. Ya, pelapor kedua yang datang dari Jakarta ya. Dari Sumatera, Pak. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara datang, dari Padang, dari Sumatera Utara ya. Oke. Yang ketiga adalah Ibu Silvia, pelapor 3. Asalnya dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi ada 3 nih anggota masyarakat yang mengaku korban malpraktek dokter. Untuk itu sudah hadir di hadapan kita yang akan membahas apakah memang ada malpraktek atau tidak. Yang pertama adalah Dr. Mahesa dari IDI ya, dari IDI MPPK. Ya, dokter atau dokter? Dokter ya, oke. Kemudian Agus Purwanto, ini dia di Majelis Kehormatan DKI. Beliau inilah yang memutus ya, ibaratnya dialah hakimnya ya. Jadi kalau disebutkan tidak melanggar ya dialah yang kalian pelototin nanti ya. Yang terakhir adalah Dr. Ervan, ahli hukum kesehatan dari Atmajaya. Oke, kita langsung kepada pelapor 1 ya, Atika. Apa kejadiannya? Awalnya mama saya operasi miom di Padang Panjang. Operasi miom di Padang Panjang. Ya. Oke, terus? Habis itu sudah semalaman, besoknya ternyata kantong kateter mama saya nggak ada isinya. Apanya nggak ada isinya? Kantong kateternya, berarti urinya nggak ada keluar gitu, udah semalaman. Oke. Nah habis itu besoknya dokter itu cek dan dia minta ibu saya untuk dioperasi lagi. Jadi 2 kali operasi? Iya. Operasi pertama apa? Miom. Oke, operasi kedua? Karena ada kesalahan, dia lakukan operasi kedua yaitu terguntingnya saluran kencing mama saya. Tergunting saluran kencing sehingga tidak bisa kencing, begitu? Iya. Tapi ini dokternya mengakui kalau dia salah operasi. Mengakuinya ketika operasi kedua kan masuknya jam 9 pagi. Yeah. Nah keluar mama saya jam 9 malam. Sebelum itu kan pihak keluarga disuruh masuk ke dalam ruangan operasi. Dipanggil. Operasi di mana ini? Di Padang Panjang. Nah habis itu bapak Jadi saya udah 2 kali operasi? Udah. Oke, terus? Bapak saya masuk, lalu dokter itu bilang tergunting oleh saya Pak. Tergunting oleh saya Iya. Pak. Apa itu saluran kencingnya Iya, tergunting? Itu tergunting. pengakuan dokter? Iya. Oke. Ya, habis itu di sana itu ada saksi kakak saya dan ada adik mama saya di sana. Iya. Nah, Terus? habis itu untuk mengobati sementara aja dia pasangkan stand sementara untuk mengalirkan ke urin mama saya ini. Agar kencing. urinnya bisa keluar, Iya. dialirkan kemana? Ada beberapa selang gitu. Selang dari perut? Enggak, dari perut, ya dari perut. Oke, terus? Habis itu dia suruh mama saya untuk dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Dari Padang Panjang pindah ke Padang? Iya. Ke rumah sakit M. Jamil Padang. Kenapa Iya. pindah? Karena dia nggak tuntas ngoperasi mama saya. Dia nggak merasa bisa diperbaiki. tidak sanggup lagi. Iya, Jadi nggak sanggup pindah lagi. ke rumah sakit M. Jamil M. Padang. Jamil Padang. Terus yang kejadian apa? Karena di dalamnya udah hancur operasi. Apa yang hancur? Tempat operasi yang pertama. Oh, apanya yang hancur? Yang saluran tadi sama pokoknya kan udah 2 kali tuh dibuka. Udah 2 kali dibuka? Iya, hancur di dalamnya itu karena Ya. dia udah nyari apa sih penyebabnya gitu Ya, kan. jadi dia cari-cari dulu, Iya. akhirnya dioperasi lah Iya, gitu. Oke, terus? jadi hancur. Jadi dokter tersebut mengambil tindakan untuk dialirilah kencing mama saya melalui kiri dan Oke, kanannya. terus dibawa ke rumah sakit Yamin di Padang. Iya. Di sana diapain? Dipasangkan alat berupa kateter di ginjal kiri dan ginjal kanan.
Tadi kan sudah ada alat, tambah lagi 2 alat. Enggak, yang pertama itu udah dilepas Dilepas. karena Oh. itu cuma sementara gitu. Dipasanglah kateter Iya, kiri dan selang. kanan untuk saluran kencing. Iya. Terus Habis itu udah selama setahun mama saya pakai alat itu rawat jalan di rumah. Gitu. jadi selama setahun ibu kamu tidak bisa kencing normal lagi. Iya, pakai Harus alat. kencing dari sini. Iya. Hanya gara-gara kegunting oleh dokter begitu. Tapi Terus tindakan di Jamil Padangnya nggak ada apa-apa lagi, cuma dipasang itu aja. Enggak, karena nggak tahu lagi dokter itu maksudnya itu tindakan yang diambilnya itu cuma ini aja lagi di sini udah hancur gitu. Nggak dirujuk ke nasional juga, ke Jakarta. Enggak, di sana dioperasi juga di Jamil Padang. Oke, terus habis itu Nah, habis itu setahun di rumah Iya, pakai alat iya, kencing kiri iya. kanan. Dan Terus masih dalam check up ke rumah sakit di Padang. Iya. Nah, habis itu dokter tersebut mengatakan udah mulai membaik dan dialiri seperti normal kembali. Nah, itu tuh udah ada operasi kembali itu di Padang, Pak. Ntar dulu. Jadi kateternya udah dicabut. Iya, itu tuh dioperasi lagi itu. Jadi 4 kali operasi? Iya, yang Tapi ketiga setahun itu kemudian. memasang, yang keempat itu melepas. Oke, terus Ya, habis itu udah dilepas, udah normal kembali. Nah, mama saya kan tetap check up ke Padang. Nah, habis itu dokter itu melihat bahwasanya kondisi ginjal mama saya ada bermasalah di sebelah kirinya. Karena? Ginjal, efek dari saluran tadi yang keputus. Gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, jadi karena ginjal ini bermasalah, mama saya nanya apa sih Pak obat ginjalnya gitu. Dokter itu bilang nggak ada obatnya. Terus kayak ngasih bayang-bayangin kayak gini, ginjal ibu kan ada 2. Kalaupun diangkat 1 nggak apa-apa gitu. Mama saya kan nggak mau Pak, karena hidup 1 ginjal kan nggak mudah Pak gitu Ya. kan. Sedangkan yang menjadi tulang punggung di rumah itu orang tua saya, ibu. Oke. Ibu saya menjadi tulang punggung gitu kan. Kalau tinggal bisa- di Padang Panjang. Iya, Oke, kalau terus? misalkan diangkat ginjal mama saya, jadi mama saya nggak bisa kerja dong Pak, gitu kan. Nah, jadi ada yang nunjukin ke mama saya untuk berobat ke Malaka. Di Malaka mama saya dioperasi lagi, ternyata Operasi yang kelima. iya, ternyata dilihat di sana ternyata ginjal keduanya udah ada bermasalah gitu, bukan Jadi, 1 aja, kedua-duanya. Kiri kanan sudah bermasalah. Iya. Yang diduga akibat dari gangguan tadi kateter Iya, dan efeknya, sebagainya. iya, Saluran efeknya. kencing buatan tadi. Enggak karena keputus tadi berefek ke ginjal gitu. Oh, karena operasi yang pertama kegunting. Iya, Oke, berefek terus ke ginjal gitu. Jadi dokter tersebut nyuruh mama saya operasi lagi untuk sebulan ke depannya gitu. itu operasi keberapa itu? Yang kelima itu Pak. Yang kelima. Iya. Di mana itu? Di Malaka. Sudah. Oh sudah. Terus? Diperbaiki semuanya yang rusak gitu Pak. Tapi sekarang jadi udah mendingan kondisi mamahnya. Alhamdulillah kondisi mama sekarang Itu yang mendingan. membayar semuanya siapa? Dari mulai pertama, kedua, pribadi, ketiga, Pak. keempat, kelima. Dana pribadi Pak. Gak ada BPJS, nggak ada Pak? Iya BPJS tapi dalam bentuk berobat ke Malaka pun tetap pribadi gitu Pak. Begitu. Iya. Oke, Atika, kita udah tahu kasus kamu seperti apa. Kita akan bedah kasusnya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room bersama dengan Bang Hotman Paris dan juga Karina, only on Metro TV. Bang, ini kita sudah terhubung dengan Ibu Yaliar, ibu dari Atika yang langsung mengalami kejadian malpraktek ini. Assalamualaikum, Ibu Yaliar. Iya, saya sendiri. Ya, halo, saya Hotman Paris. Mungkin sudah kenal Hotman Paris ya? Iya, Pak. Oke. Waktu ibu tahu saluran kencing ibu kepotong, tahu dari mana? Dokternya yang bilang atau ibu rasakan? Dokternya yang bilang. Dokternya yang bilang sesudah dioperasi kedua, begitu? Iya, benar. Padahal ibu hanya harusnya operasi mium ya? Iya, pertama Tapi saya saluran. operasi. Begitu Anda selesai operasi pertama, operasi mium, emang benar-benar ibu nggak bisa buang air kecil? Iya, benar. Saya kan pakai kateter saya kosong, tidak ada isinya. Jadi pakai kateter tapi tidak bisa keluar air kencingnya. Iya, tidak ada, kateter saya kosong. Ibu Yaliar di Padang Panjang, jadi dokternya itu mengaku bahwa kepotong saluran kencing ibu, begitu ya? Iya. Kemudian oleh dokter itu disuruh operasi yang kedua lagi. Iya. Dan sesudah itu dibawa lagi, kenapa dipindahkan ke rumah sakit M. Yamin Karena di Padang? rumah sakit YRC Padang Panjang alat tidak ada. Tidak dicukupi katanya. Di M. Yamin Padang dioperasi lagi yang ketiga kali. Iya, benar, Pak. Yang operasi keempat di mana lagi? Di M Jamil juga.
Jadi dari 2 kali di Padang Panjang, 2 kali di Amin Padang, Iya. dan 1 kali di Malaka. operasi kelima di Malaka, dan sekarang ibu bermasalah akibatnya ke ginjal kiri dan kanan. Iya, Pak. Oke, saya kira sudah jelas dan sudah menempuh upaya hukum ya. Ayah saya yang pergi ke sana, katanya Ya. masih proses dan dia Bulan Mei 2018 sampai sekarang masih proses. Iya. Berarti sudah hampir setahun masih proses. Iya, jadi Oke? itu yang bikin tanda tanya bagi saya, Pak. Di Polres Padang Panjang. Padang Panjang di apa ini? Di Krimum ya. Reskrim, Kasat Reskrim ya, kriminal umum ya. Terus Atika kalau nggak salah saya sempat baca juga katanya dokternya sampai sekarang masih praktek juga ya di rumah Iya, sakit masih tersebut. praktek. Terus apa mengadu ke MK, Majelis Kehormatan Kedokteran di Jakarta? Saya belum sampai melapor ke sana, cuman saya masih melapornya ke kantor polisi, Bapak. Sudah gugat perdata belum? Ganti rugi? Belum. Belum juga. Oke, jadi nanti kita akan tanya kepada beliau-beliau ini upaya hukumnya apa. Kita beralih ke pelapor kedua, yaitu Ibu Rusti. Ibu Rusti, gimana Bu kasusnya? Saya datang dari Sumatera Utara ke Jakarta, urusan kantor, kondisi sehat. Setelah keluar dari kegiatan, perasaan saya pusing, kemudian ada perasaan mual, kedinginan, akhirnya teman membawa saya ke rumah sakit. Di rumah sakitlah saya diperiksa oleh tim dokter. Awalnya pertama bagus, setelah itu hasil pemeriksaan laboratorium dan juga USG-nya semua bagus. Lalu saya dirujuk ke dokter bedah. Ketika saya dirujuk ke dokter bedah, saya bertanya, kenapa? Apa yang mau dibedah? Dokter bedahnya datang menyatakan saya usus buntu. Selama ini saya tidak pernah mengalami gejala usus buntu, tidak ada keluhan. Tapi sebagai masyarakat biasa saya turut sama dokternya, tidak ada jalan lain ibu harus operasi. Operasi ringan saja, ibu bisa 2 hari pulang. Tindakan operasi dilakukan, pada saat itu kami mengikuti semua aturannya. Setelah selesai saya operasi, jam 3 pagi saya merasa kedinginan, menggigil, kemudian alasannya habis bius. Kalau habis bius pasiennya merasa menggigil. Dan sampai menurun fisik saya, perut saya gembung. Ketika perut saya gembung dimasukkan selang dari hidung untuk mengeluarkan cairan. Toh juga tidak ada guna. Kemudian saya disuruh untuk foto 3 dimensi. Ketika foto 3 dimensi, perasaan saya sudah nggak tahan lagi. Saya tak usah dipoto, saya sudah kesakitan. Hasil foto itu semua suram. Sebelum operasi saya dipoto, sesudah operasi saya dipoto dengan ditangani 1 dokter. Pertama hasilnya bagus, kedua hasilnya sudah suram. Dan harus segera dilakukan tindakan reoperasi. Karena ditemukan fotonya itu tidak jelas lagi Pak, sudah gelap semuanya. Berarti mungkin ada usus bocor atau lambung bocor. Itu statementnya. Saya bersedia dioperasi dengan catatan harus dokter yang lain menangani saya. Kalau dokter yang pertama saya trauma. Dilakukan operasi dengan kurang lebih 7 jam. Kemudian saya dimasukkan ke ruang pemulihan. Akhirnya saya memang memohon kepada keluarga supaya saya pindah. Ketika dilakukan operasi yang kedua, dokter memanggil anak saya sendiri. Katanya kondisi ibu ini hanya 2 opsi yang bisa dilakukan dokter. Opsi pertama, jika operasi ususnya disambung kembali, dokter tidak jamin. Kalau opsi yang kedua, dioperasi ibu ini dengan memasang kantong sebelah kanan, opsinya 50-50. Dengan segera keluarga saya menandatangani, dilakukan operasi yang kedua dengan pakai kantong di sebelah kanan saya untuk pembuangan sisa-sisa makanan yang saya makan tanpa melalui usus besar. Karena usus saya sudah rapuh, tidak boleh lagi disambung. Setelah itu saya dibawa ke Jatinegara, pemulihan, langsung masuk ICU. Hasil laboratoriumnya saya di sana sudah disepsis berat, artinya sudah terinfeksi semuanya, saluran darah, ginjal saya sampai paru-paru sebelah kiri. Saya di sana di ICU kurang lebih 1 minggu. Setelah dirawat saya 2 minggu, dokter di Jatinegara menyarankan saya untuk mengambil rumah sakit lainnya karena tidak ada perkembangan. Lalu saya kembali ke RSPAD. Di RSPAD saya dirawat pemulihan di sana sampai berapa bulan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan operasi yang ketiga pada bulan Juli. Karena saya sudah harus mengembalikan kantong pembuangan
sisa-sisa makanan. Setelah diperiksa, dioperasi kembali, saya langsung masuk lagi ke rumah sakit balik. 1 malam pulang dari rumah sakit, kembali ke rumah sakit. Pada saat itu lambung, gas kritis, penyakit yang kedua, gas kritis. Setelah itu saya ditanya dokter pada saat USG, Bu Rusti kenapa ada cairan? Loh dokter kok bertanya sama saya pasien, kok ada cairan, ada apa? Saya ikuti semua petunjuk karena kondisi saya sempat lumpuh, tidak bisa jalan Pak. Tidak bisa jalan sama sekali, hanya terletak di kamar mandi. Yang awalnya saya hanya usus buntu, tidak boleh bergerak semua di tempat tidur. Ya puji Tuhan, perlahan-lahan saya bisa mulai pulih. Kalau gitu pertanyaannya, ada enggak pernyataan dari dokter kedua bahwa itu adalah kelalaian dokter pertama? Dokter kedua menyatakan apa yang saya lihat, itu yang saya sampaikan. Saya temukan ususnya Ibu Rusti tersayat 2 cm. Itu Pak. Yang harusnya tidak tersayat begitu? Yang harusnya tidak tersayat. Upaya hukum yang telah dilakukan apa sekarang? Saya sudah melaporkan kondisi kejadian Maret 2016. Saya laporkan ke Polda Metro Jaya 12 Agustus 2016. Sampai ini hari tidak ada proses hukumnya, Belum ada tersangka? Tidak ada tersangka dan Upaya tidak tahu. gugatan atau laporan ke MKDKI ada? Saya sudah melaporkan ke MKDKI. Saya sendiri langsung melaporkan Belum ada kondisi. putusan? Sudah ada keputusannya Pak, tapi Dinyatakan? keputusannya tidak ada ditemukan malpraktek. Dan bisa saya baca dari keputusannya itu ada kejanggalan-kejanggalan. Oke. Kejanggalan yang saya temukan tahun 2016 kejadian karena dokter yang mengoperasi saya itu tidak ada lagi surat izinnya, sudah mati. Tetapi di sini Maksudnya pada saat operasi tidak ada izinnya? tidak ada izinnya. Kemudian Kok tahu? kami telusuri pada saat itu dia tidak punya izin. Yang kedua, kondisi dokter itu pada saat mengoperasi saya tidak sehat. Karena ditanya, dokter kenapa terlambat? Ini sudah telat 2 jam dari perencanaan. Iya Pak, saya kurang sehat. Oke. Upaya perdata nggak ada? Belum ada gugatan? Gugatan perdata saya hanya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bang, kita ngobrol lagi nanti setelah break yang satu ini, tetap di Hot Room Metro TV. Masih di Hot Room bersama Bang Hotman Paris dan juga Karina, only on Metro TV. Oke pemirsa di rumah dan juga Bang Hotman, ini sebelum kita lanjut lagi membahas bedah kasus, ada infografis tentang apa saja sih sebenarnya jenis-jenis malpraktek yang ada. Berikut infografisnya. Dia tadi jadi ada info tentang jenis-jenis malpraktek yang sering kali terjadi. Bang Hotman, haus nggak? Aduh, kopinya mana? Nah, Ya. pas banget nih. Diskusi hukum kopi. itu baru menarik kalau ada kopi. Ya ini kopi apa kali ini? Nih, Kesukaan saya bukan. Kopi Toraja, mantap kopi itu. Toraja. Ya. Kenikmatan kopi Toraja dengan Iya. aroma yang khas dan juga rasa yang beda dari kopi hitam lainnya nih Bang. Apa bedanya? Nah, ini enak banget nih. Sebentar aku seduhin ya. Kecium gitu ya Bang wanginya ya? Iya. Langsung kecium ya. Wah. Nih, Abang mau duluan? Nah, Nih, Bentar. terima kasih. sorry ya. Soalnya saya penggemar kopi. Mantap. Mantap Enak kan, Bang. Bang? Ya. Hah? Enak. Semanis kamu, mantap. Ya. Enak ya Mbak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut Bang. Oke, saya mau langsung Saya nggak sabar langsung ke Pak Agus Purwanto dulu nih, ya. Agus Purwanto ini dari Majelis Kehormatan. Mereka inilah yang memutus bersalah atau tidak. Lu bayangin Pak, yang datang itu kan rakyat biasa. Yang diadukan adalah pemilik rumah sakit yang konglomerat di dalamnya. Bagaimana sebenarnya Pak, kalian memutusnya itu? Cara bekerja kita adalah memang disiplin ini sesuatu yang berbeda dari hukum dan berbeda dari etika. Ya, kita ada di tengah-tengah dan kita akan mengecek apakah memang ada kesalahan profesional dari para dokter.
Dan tentu saja sifat pemeriksaannya hampir mirip seperti penyelesaian ada di pengadilan, karena kita memang mirip seperti itu, yaitu kita memeriksa dokumen, saksi-saksi dan juga ahli-ahli, dan juga kita memanggil pengadu dan teradu, ya. Dan tentu saja kita memiliki satu pertimbangan-pertimbangan untuk itu. Bagaimana soal integritas daripada majelisnya? Karena kita tahu kan, untuk menjadi seorang hakim agung, misalnya hakim pengadilan negeri, itu prosesnya banyak. Sementara untuk tanda kutip hakimnya MK bagaimana? Ini kan ada kemungkinan godaan daripada pengusaha rumah sakit ini, jangan sampai dihukum rumah sakit saya. Kira-kira jamin bersih nggak ini hakimnya ini? MK ini? Pertama itu rekrutmennya dari unsur-unsur. Ya. Pertama yang merekrut siapa? Merekrut adalah dari unsur-unsur. Jadi misalnya contoh Persatuan Rumah Sakit, ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada Berarti wakil sesama masyarakat. dokter juga? Belum Di kalangan tentu. dokter juga yang rekrut? Bisa juga seperti itu, tapi ada juga yang unsur sarjana hukum dari masyarakat. Maksud saya yang merekrut dokter juga begitu? Tidak. Di open bidding begitu, kemudian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Oh, open bidding. Ya. Tapi yang mengusulkan nama-nama ini dari kalangan dokter begitu? Dari kalangan dokter dan masyarakat ada, wakil masyarakat ada. Tapi mengenai integritas dan sebagainya, ini kan banyak ini pengusaha-pengusaha. Kalau saya punya rumah sakit diadukan, tentu saya akan melakukan apapun, mendekati, melobi agar jangan sampai dokter saya disalahin. Gimana itu Pak? Pengalaman saya hal itu tidak terjadi. Karena tidak terlihat atau bagaimana? Saya tidak tahu, jadi yang jelas tidak terjadi. Oke, kalau gitu gimana dari IDI? Ya, bagaimana? Ya, pertama mungkin kami berempati dulu terhadap apa yang dialami oleh... Ya, kalau udah begini, dokternya sudah ngaku salah potong air saluran kencing. Gimana pendapat Bapak? Ya, jadi kita di Ikatan Dokter Indonesia berusaha betul menjaga bahwa profesi kedokteran ini mengutamakan standar tertinggi. Karena kita itu ada di kode etik kedokteran, bahwa setiap dokter itu dalam memberikan pelayanannya, dia harus menjalankan dengan standar yang tertinggi. Apa buktinya yang bisa diajukan nanti? Kan gini loh, ini saya kasih, saya kan udah suheng dalam bidang praktek hukum. Kan ada katanya info konsen, ya, info konsen, surat persetujuan. Surat persetujuan itu kan kertas kan, ditandatangani oleh pasien. Tapi kan ada kadang-kadang belangko kosong. Sering kejadian sesudah ketahuan ada kesalahan, misalnya tidak ada persetujuan, katanya diisi sendiri oleh dokternya. Kan ada belangko kosongnya kan, karena info konsen itu kan disimpan rumah sakit, tidak pernah dikasih kepada klien. Gimana itu Pak? Nggak ada Bang, itu ada undang-undangnya, undang-undang praktek kedokteran, kemudian ada peraturan menterinya terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran, bahwa segala sesuatu tindakan kedokteran itu harus dimintain persetujuan dulu kepada pasien atau keluarga. Justru itulah Pak, saya ada contoh kasus di mana dia ada kista atau indung telurnya dua-duanya dibuang. Info konsennya itu seperti ini, hanya keisi sampai segini, tanda tangan di sini. Pada saat sudah jadi kasus, tiba-tiba ada kalimat tambahan, seolah-olah sudah minta persetujuan, indung telurnya diambil. Karena apa? Karena ini kan dulu belangko. Ini bukan belangko, tanda tangan, tapi kan ada space kosong. Diisi sendiri sesudah kasus. Karena apa? Suratnya ini kan disimpan di rumah sakit. Jadi dia bisa tambah, tinggal suster yang sama atau dokter yang sama, tulisannya disamain. Itu bagaimana? Ya. Jangan lupa loh, ini pengacara yang sudah melihat kejadian itu. Iya Bang, tapi kita bicara standar Bang ya. Oke, tapi bisa nggak kejadian begitu? Seharusnya tidak boleh. Seharusnya ketika akan melakukan tindakan yang sifatnya intervensi, beresiko, itu harus persetujuan tertulis. Ya. Nah, persetujuan tertulis itu tidak hanya belangkonya saja yang diperlihatkan kepada pasien atau keluarga. Dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit itu, dia harus menjelaskan juga kepada pasien dan keluarga resiko-resiko apa saja yang akan terjadi pada tindakan. Dalam contoh ini, udah jelas-jelas mium. Menurut dokter dari IDI ini, apakah itu sudah dapat dianggap suatu kelalaian? Kok mium tapi yang dipotong saluran kencing? Bagaimana itu? Ya, semua tindakan kedokteran itu punya resiko, Bang Hotman. Emang kalau ada mium saluran kencing yang dipotong, resikonya begitu? Iya, saya tidak bilang bahwa resiko itu bisa diterima atau tidak. Ya. Artinya setiap tindakan kedokteran itu punya resiko. Ya. Nah, tinggal dilihat akibat dari tindakan tersebut itu masuk dalam kejadian yang tidak diinginkan atau tidak. Nah, kalau dia sesuai dengan prosedur, seharusnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Secara kedokteran mungkin, Bapak juga dokter kan? Kalau
yang adalah miom tapi yang kepotong saluran kencing itu secara SOP itu masuk di akal Itu nggak? masuk dalam kejadian tidak diinginkan. Memang tidak diinginkan, Ya. tapi karena kebodohan bagaimana? Ya, artinya kalau dia KTD, Bang Hotman, itu berarti tidak sesuai dengan SOP ya. Walaupun KTD sendiri ada kategori misalnya kejadian, misalnya efek samping obat misalnya. Ya. Itu kejadian yang tidak diinginkan juga. Tapi itu nggak bisa dituntut kepada dokternya karena itu merupakan efek samping obat. Tapi kalau tindakan, kesalahan tindakan yang menjadikan itu menjadi kejadian tidak diinginkan, itu menjadi hak pada pasien. Artinya kalau ada kejadian tidak diinginkan selama dalam lingkup SOP itu dokter tidak bisa disalahkan, begitu kan? Kalau sudah dijelaskan kepada pasien. Bukan, kalau kan tidak mungkin dijelaskan dong penyakit miom gua potong you punya urin Oh, saluran iya, kencing betul. ya. Ya, Nggak mungkin dong pasiennya langsung bisa lempar sepatu. Diharapkan itu tidak terjadi. Ya sama seperti misalnya ketika pasien dibawa ke ruang operasi, dokter harus mengatakan bahwa ini akan dibius. Walaupun ada resiko kematian, tapi kan dokter tidak menginginkan pasien meninggal. Oke, Tentunya kalau gitu. gitu saya mau tanya lagi kepada Pak Ervan. Aduh, Dokter Ervan terlalu ganteng sih, ahli hukum dari Atma Jaya. Saya mau tanya begini, kalau sudah mengadu ada dua pertanyaan. Sebelum mengaju ke MK DKI, boleh nggak langsung gugat ganti rugi 2 triliun misalnya? Atau kalau proses masih berlangsung di MK DKI, di Majelis Kehormatan, boleh nggak tetap si pasiennya itu tetap gugat perdata ganti rugi di pengadilan negeri? Baik, terima kasih. Tanpa menunggu, ya kan? Iya, iya. Memang kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di Ya. pasal 29 itu tertulis bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian, maka harus sebenarnya dilakukan mediasi dulu sebenarnya. Itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Hanya memang beberapa ahli kan mengatakan mungkin dari sisi yang lain ya tetap bisa langsung gitu ya. Artinya upaya hukum ke MK DKI tidak menghalangi, Tidak gugat menghalangi. langsung ganti rugi Betul, kan? betul, betul, Begitu ya? betul, Bang. Oke, Pak Elvan, sebentar kita nanti lanjut lagi Bang, bahas bedah kasusnya ini udah semakin dalam juga. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hot Room Metro TV. Oke, pelapor ketiga adalah Ibu Silvia yang anak kembarnya meninggal 1 orang. Gimana kejadiannya? Pas waktu lahir dicek semua normal. Ya. Emang dia lahir prematur. Lahir prematur? Iya. Tapi normal semuanya? Normal, dicek normal semua. Terus? Nah, terus saya lahir tanggal 5 Agustus, terus pas tanggal 9 katanya bayi kembar saya gemeli kedua katanya kembung. Kembung apanya? Kembung, perutnya kembung. Oke, terus? Ya, terus saya tanya ini gimana? Katanya nggak apa-apa Bu, nanti ini akan kempes sendiri, nggak ada masalah katanya Ya. begitu. Terus udah begitu, pas tanggal 17 Agustus saya disuruh tanda tangani surat transfusi darah. Tiba-tiba transfusi darah? Iya, Wah. saya nggak tahu kenapa. Saya tanya, kok kembung kok harus transfusi Dari darah? kembung ke surat transfusi Iya, darah? Iya, Ya, terus? Kenapa? Ya ini soalnya ini masih kembung. Tapi saya diam aja ya kan, saya itu. Terus pas tanggal 20 Agustus, saya ke rumah sakit lagi, saya lihat kenapa kok tangan anak saya ada semacam luka. Ternyata itu tindakan venesection. Dan itu tidak ada pemberitahuan kepada saya. Keluarga tidak tahu infus dari perut dipindahkan ke sini? Terus akhirnya? Terus tanggal 21 sore saya ke rumah sakit. Itu ternyata anak saya udah kritis. Dan dari rumah sakit tidak ada telepon sama sekali kepada saya, nggak ada pemberitahuan pas tanggal 21 itu, padahal saya siang masih ke situ. Ya. Nah, terus malamnya itu terus yang tanganin juga dokter muda, dokter umum, bukan dokter spesialis. Dan akhirnya meninggal? Terakhirnya meninggal. Oke, ini kan hampir semua mengatakan bahwa tindakan itu dia tidak tahu, tiba-tiba ditorak, dipindahkan infus. Ya. Cuma Pak, kalau sudah perkara sering terjadi, ya tiba-tiba di dalam surat info konsen itu, tiba-tiba itu sudah kerisi. Seolah-olah keluarga sudah dikasih tahu bahwa infus dipindahkan. Itu contoh nih ya, bukan kasus ini ya. Seolah-olah sudah begini. Jadi seolah-olah yang dituduhkan itu seolah-olah sudah disetujui oleh keluarga. Karena saya bilang tadi, waktu dia tanda tangani kan ada belangko yang kosong sebagian. Ya, tanda tangan di sini diduga dokter yang ngisi. Bagaimana membuktikan itu Pak selaku hakim MK? Ya, pertama melihat kasusnya sendiri, karena kalau kasusnya emergency itu inform consent tidak diperlukan. Kalau emergency, Ya, oke. dokter harus langsung melakukan Ya. satu tindakan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau di tengah-tengah. Ya, jadi antara pasiennya itu ngerti sesungguhnya. Ya. Yang kedua adalah pasien yang tidak sadar ya, atau mungkin kondisinya nggak bisa diajak berkomunikasi. Nah, di tengah-tengah ini yang dokter memiliki
penilaian khusus. Tapi nanti ngeceknya pasti kita udah punya standarnya ya. Jadi pertama ada standar mulai dari anamnesis, ya kan? Tapi pemeriksaan. Bapak setuju kalau dilakukan suatu tindakan medis, ya, dipindahkan infus dari perut ke sini, kemudian ada 21 pemeriksaan darah, kemudian ada apa toraks ya? Toraks tanpa keluarga. Asumsinya, kalau itu benar, itu suatu pelanggaran SOP atau bagaimana? Keluarga tidak tahu. Kalau itu benar ya. Bukan kasus ini ya. Bukan kasus ini, kalau itu benar seperti Jadi, itu. Gradasi untuk memasukkan cairan itu mulai dari tangan di sini, di lengan, kemudian langsung di sini. Itu tergantung jalan untuk masuk semua life saving. Ya, artinya itu emergensi dianggap tidak perlu izin keluarga. Itu. Dan juga secara jangka panjangnya, karena kalau tidak akan ditusuk-tusuk terus itu satu. Yang kedua biasanya kalau dalam situasi seperti itu sudah diberikan ada yang dinamakan general consent di awal. Itu yang kita takutkan, general consent itu yang suka. Saya sudah nangani banyak perkara Pak. Klien pasien itu tiba-tiba itu paragraf ini nggak ada dulu, ini ditambahkan belakangan karena memang di info consent itu ada kertas kosong, tinggal dokter yang sama isi lagi. Pak udah banyak kejadian Pak, mungkin MK itu perlu mengetahui itu. Bang, mending kita tanya aja ini harapan-harapan dari narasumber Gimana? kita. Apalagi Kalau ibu, terhadap ibu kamu gimana? Mau di kepolisian nggak bergerak, gugat perdata belum, ke MK belum, gimana harapannya? tapi ini gimana? Soalnya kan dokternya sendiri mengakui kalau misalnya dia memang berbuat salah kan? Kenapa nggak gugat perdata? Mungkin karena kami orang tua saya belum tidak mengerti hukum. Awam. Iya, bisa dikatakan orang awam gitu kan Kak. Jadi belum sampai gugat perdata gitu. Oke, hubungi nanti saya, nanti akan saya bantu tim kuasa hukum di Padang Panjang. Tapi kalau saya langsung kejauhan, ya. Makasih ya Kak. Gimana Ibu harapannya? Ibu ini udah pernah dinyatakan tidak ada kelalaian ya Bu ya di MK ya? Pertanyaannya, kalau ada putusan MK mengatakan tidak ada kelalaian, masih ada harapan nggak bisa menang jadi pengadilan gugat ganti rugi? Masih, karena memang tadi kan dikatakan bisa berbeda ya jalurnya begitu. Dengan itu, siapkan tim pengacara lagi, gugat lagi. Gimana harapan Ibu? Anak Ibu sudah meninggal. Iya. Jadi harapan kamu selanjutnya apa? Mau ke MK, Majelis Kehormatan atau gugat perdata, ganti rugi atau belum ada sama sekali tindakan Belum hukum? ada. Kenapa Ibu ragu-ragu? Karena saya nggak tahu, karena pihak rumah sakit selalu ngomong itu yang inform consent general. Terus saya tanya, kenapa dokter begitu? Terus dia jawab saya, karena ibu bukan dokter, ibu bukan orang medis, jadi ngapain saya kasih tahu ke ibu? Gitu. Oh, Bang, ini kayaknya memang sebenarnya banyak yang karena masih awam, nggak tahu gimana langkah-langkah untuk menghadapi kasus-kasus malpraktek. Jadi ini sebelumnya kita ada infografis tentang langkah-langkah apa saja sih yang bisa ditempuh untuk korban malpraktek. Bang, jadi apa nih solusi dan kesimpulan untuk masalah malpraktek ini? Oke, sebagaimana saya bilang tadi, yang paling susah bagi kita pengacara adalah membuktikan adanya pelanggaran SOP, ya kan? Karena di MKDK itu harus dibuktikan itu kan? Ya, SOP-nya aja kita nggak bisa buktikan, bagaimana kita menuntut ganti rugi? Karena dokter ahli nggak ada yang mau. Tuh, yang kedua. Menurut undang-undang, dokumen rekam medis itu kan milik rumah sakit. Nah, yang sering terjadi dan jangan lupa loh, saya udah paling banyak dalam bidang praktek. Itu tadi, rekam medis ini dokumennya begini. Isinya sebelumnya ABC. Pas ada perkara jadi CEFDGH ditambahin sehingga seolah-olah sudah tercover. Sudah kasih tahu ke keluarga, sudah begini, amanlah semua. Akhirnya si pasien nggak bisa lagi membuktikan apa-apa. Alasannya, lu udah tahu info konsen sudah ada. Padahal sebagian baru diisi sesudah perkara. Gimana itu Pak? Kan pasien boleh minta itu semuanya. Orang dan lagi kritis mana sempat dia minta Pak? Ada saksinya kan? Biasanya ada saksinya. Tidak dikasih. Kenapa nggak dikasih kopinya ya Pak? Nggak boleh. Jadi Itu mungkin pengalaman saya tidak dikasih semua rahasia. Harusnya Menteri Kesehatan mewajibkan harus bikin 2 rangkap ya. Iya.
begitu tanda tangan langsung kasih ke pasien, begitu ya info konsen itu gimana? Jadi begini Bang, mungkin yang perlu kita berjelas info konsen itu sendiri ya. Ya. Info konsen itu sendiri sebenarnya kan banyak jenisnya juga. Ya. Dia salah satunya kalau misalnya memang pasien itu nggak sadar atau pasien itu di bawah umur kan namanya proxy konsen. Jadi keluarga terdekat yang memberikan gitu, entah itu orang tua, entah itu saudara yang terdekat gitu kan. Nah, konsen ini sendiri ada beberapa elemen dia. Nomor satu itu threshold element. Threshold element itu salah satunya apakah dia cukup umur tadi, apakah secara kejiwaan juga matang ya gitu. Yang kedua information element. Information element ini juga terkait dengan disclosure ya, pembukaan informasi itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan beberapa penjelasan mengenai standar-standar itu. Tapi yang paling kunci bagaimana caranya agar surat persetujuan info konsen itu nggak ditambah-tambah oleh rumah sakit sesudah kasus gitu loh. Ya. Kalau itu mungkin memang ada celah di situ. Hanya saja memang kan pembuktian forensik mungkin dengan umur tinta segala macam kan lebih rumit ya. Tapi itu bisa dilakukan. Karena dari mulai dirawat kan ada segini kertas-kertasnya itu semuanya rumah sakit yang nyimpan. Oke Bang, terima kasih banyak untuk pembahasan kita hari ini. Kita sudah selesai membedah kasus, terutama praktek yang terjadi di kedokteran. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan Hot Room Metro TV. Jangan lupa saksikan terus Hot Room Metro TV only on Metro TV.